Penjelasan berikutnya yaitu tentang susunan sentral dan susunan perifer kelenjar penghasil hormon. Susunan sentral terdiri dari hipotalamus, hipofisis, pineal. Sedangkan susunan perifer terdiri dari ovarium dan endometrium. Kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang hipotalamus. Hipotalamus merupakan kelenjar utama yang terletak di otak ya, di mana posisinya berdekatan dengan hipofisis. Nah, jadi di sini hipotalamus ini, adalah suatu area ya, is an area of the brain that produce the controlling hormones. Jadi area di otak yang menghasilkan hormon pengontrol, di mana this hormone regulated body process such as metabolism and control the release of hormone from glands like the thyroid, the adrenal, and the gonad. In this case, is testis and ovaries. Hipotalamus di sini merupakan suatu regio kecil di otak dengan berat kurang lebih 10 gram ya, letaknya di dasar otak secara anatomi tepat di atas dan di posterior kiasma optikum berdampingan dengan bagian anterior dari ventrikel ketiga. Hipotalamus mempunyai hubungan saraf yang begitu banyak dengan bagian otak yang lain dan sebagai pemandu impuls saraf dan hormonal. Ini lokasinya kalau kita amati ya lurus ini kiasma optikum, jadi dekat dengan daerah mata ya. Ini kecil sekali ya, hanya 10 gram saja tadi, tapi fungsinya luar biasa. Nah, apa pengaruh dari faktor eksternal terhadap hipotalamus ya? Jadi ada pengaruh dari cekaman, ketakutan, emosi serta perubahan suasana ikut mempengaruhi fungsi hipotalamus. Kemudian dari hipotalamus sendiri ini dengan hipofisis berhubungan ya, hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Kalau dengan hipofisis posterior itu dinamakan neurohipofisis, dihubungkan secara neural. Sedangkan pada, hipofisis anterior ini dikenal namanya sebagai adenohipofisis, dihubungkan secara neurohormonal ya, seperti itu. Jadi ini hubungannya hipotalamus dan hipofisis posterior, neurohipofisis, sedangkan dengan hipofisis anterior, adenohipofisis. Mudahnya lihat ini ya, awalan hurufnya anterior adenohipofisis, seperti itu. Kalau tadi neurohipofisis dihubungkannya secara neural ya, yaitu secara persyarafan, sedangkan kalau yang adenohipofisis ini secara neurohormonal. Baik, kaitan antara hipotalamus dengan hipofisis kalau kita lihat ya, yang bagian depan adenohipofisis ini, nah ini akan melepaskan faktor-faktor atau, hormon yang pengatur juga ya, jadi releasing faktor hormon. Nah ini nanti akan mengeluarkan, hormon-hormon tertentu yang mempengaruhi sel-sel target. Sedangkan yang hipofisis posterior itu hanya sebagai saluran saja ya, karena yang mensekresikan itu hipotalamus, jadi hanya sebagai lewatan saja untuk yang bagian posterior. Baik, ini ada 2 pusat utama, pusat tonik, pusat siklik ya. Kemudian, nah hipotalamus sendiri kaitannya dengan hipofisis anterior, hipotalamus akan mensekresikan 2 hormon besar ya atau hormon pengontrol, yang pertama yaitu releasing, hormon dan inhibiting hormon. Sedangkan kalau yang dengan hipofisis posterior itu sebagai jalur saja ya atau untuk merilis, melepaskan. Yang paling banyak di sini yang dihasilkan adalah dengan hipofisis anterior. Jadi hipotalamus akan mensekresikan hormon pelepas dan hormon penghambat yang mana itu akan mempengaruhi hipofisis anterior. Inilah yang tadi saya katakan bahwa hipotalamus itu menghasilkan suatu hormon controlling ya yang akan mempengaruhi mempengaruhi kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon. Nah, kelenjar yang lain itu apa? Yaitu ini hipofisis anterior. Nah, sehingga hipofisis dipengaruhi, hipofisis akan mensekresikan hormon yang lain seperti itu. Salah satunya yaitu hormon TSH. TSH itu thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone ini akan mempengaruhi kelenjar tiroid. Jadi akan terus, bertahap seperti itu pengaruhnya ya.
Jadi dari sini mengeluarkan hormon apa, yaitu hormon pelepas ya, thyroid releasing factor, sehingga mempengaruhi hipofisis anterior. Hipofisis anterior akan mensekresikan thyroid stimulating hormon akan mempengaruhi kelenjar, kelenjar tiroid untuk mensekresikan T3, T4 dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi ini hormon-hormon yang dihasilkan hipofisis anterior. Sedangkan ini hanya melewat saja, yaitu ADH dan oksitosin. Ini beberapa singkatannya ya, Anda bisa membaca ya, mempelajari. Jadi ada beberapa istilah-istilah penting terkait dengan nama hormon, ada GHRH, growth hormone releasing hormone, ada GH, growth hormone releasing inhibiting hormone, ada thyroid releasing hormone, thyroid stimulating hormone, corticotropic releasing hormone, adenocorticotropic hormone, ada banyak sekali ya. Nah, ini bisa dibaca. Ya, ini bisa Anda pelajari, cari ini apa maksudnya ya, meskipun nanti akan saya jelaskan juga di belakang. Nah, untuk, tadi yang saya sampaikan bahwa, hipotalamus sebagai mengeluarkan, apa namanya, hormon pengontrol karena dia sebagai main gland, kelenjar utama, maka yang pertama ini adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone ini akan mempengaruhi kelenjar, hipofisis anterior ya, hipofisis dulu. Nah, hipofisisnya yang mana? Ini yang anterior. Nah, kalau GnRH pengaruhnya adalah nantinya hipofisis anterior akan mengeluarkan FSH-LH. FSH-LH targetnya adalah pada gonad atau kelenjar kelamin, yaitu di mana? Yaitu pada ovarium dan pada testis, seperti itu. Nah, CRH, corticotropic releasing hormone, mempengaruhi apa? Hipofisis anterior, sehingga mengeluarkan ACTH, yaitu adenocorticotropic hormone. Pengaruhnya kemana? Ke kelenjar, adrenal, bagian korteks atau adrenal korteks. Dan seterusnya, ini TRH, thyroid releasing hormone ya, mempengaruhi hipofisis anterior sehingga mengeluarkan thyroid stimulating hormone. Pengaruh kemana? Ke tiroid ini ya, target organnya. Tiroid mengeluarkan apa? Ada banyak hormon yaitu triiodothyronin, kemudian tiroksin. Kalau adrenal ya ada epinefrin, norepinefrin. Seperti itu. Ini PRH, prolaktin releasing hormone. Pengaruhnya ke hipofisis anterior sehingga mengeluarkan prolaktin. Targetnya kemana? Ke kelenjar susu atau kelenjar mami ya, sehingga ASI-nya bisa keluar. GHRH, growth hormone releasing hormone, hormon pertumbuhan, mempengaruhi kelenjar hipofisis bagian anterior sehingga mensekresikan growth hormone. Pengaruhnya kemana? Ke bagian liver ya, dan beberapa bagian tubuh yang lain. Sedangkan tadi yang berhubungan dengan hipofisis posterior itu hanya dua, yaitu antidiuretik hormon dan oksitosin. Ini tidak mempengaruhi sehingga menghasilkan itu tidak ya. Karena kalian lihat panahnya kan langsung, tapi ini hanya menyimpan saja. Pengaruhnya kemana? Ke ginjal untuk ADH dan oksitosin adalah pada kelenjar mami dan juga uterus sebenarnya ya, ini pada saat proses persalinan, seperti itu. Nah, ini bisa kita buat latihan, misalnya kayak gini, GnRH pengaruhnya kemana? Sehingga mengeluarkan apa? Seperti itu. Atau bisa seperti ini. Nah, ini bagian apa, kok tiba-tiba muncul ini FSH-LH. Nah, targetnya kemana? Ini sebagai latihan atau exercise ya. Nah, ini bagian-bagian dari hipotalamus tadi ya. Jadi dia melepaskan, yang penting Anda pahami itu adalah melepaskan hormon pengontrol yang mana itu akan mempengaruhi kelenjar lain untuk mensekresikan hormon yang lain gitu. Jadi terus kayak gitu ya. Jadi betapa pentingnya fungsi dari hipotalamus ini. Berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang hipofisis. Terima kasih.